Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kita akan mewawancari salah satu dokter dari Indonesia. Saya sekarang berada di nomor foto 301. Insya Allah kita akan ketemu dokternya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul Kareba Badi Bajuji. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu dokter yang ditugaskan oleh Republik Indonesia untuk mengawal jamaah-jamaah Indonesia. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya memberikan waktu kepada Bu Dokter untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu Dokter. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erni Mayasari. Alhamdulillah tahun ini diberi amanah untuk mewakili atau mengawal UPG 1, Osok 1. Dari Makassar. Dari Makassar. UPG itu embarkasi Makassar ya, 01, UPG 1. Dengan jumlah jamaah 388 tambah plus petugas jadi 393. Nih. Ya. Nah, masya Allah, semoga ini adalah tugas mulia yang diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan insya Allah dokter-dokter dan petugas-petugas kesehatan yang diamanahkan insya Allah mendapat balasan pahala yang berlipat ganda apalagi tanah suci insya Allah. Amin. Amin. Nah, itu tadi ada beberapa item mungkin saya mau tanyakan kepada Bu Dokter. Ya, tadi sudah jelaskan ada beberapa jamaah Bu Haji? Ada 388 jamaah yang kami bawa. Ya. Dengan tambah petugas 5 orang. 5 orang. Ya, dari pembimbing ibadah 1 orang, dari kloter 1 orang, dengan petugas kesehatan ada 3 orang. 3 orang. Jadi total semua satu kloter itu 393. 393. Iya, ada mungkin kendala pada saat keberangkatan atau semua lancar-lancar saja? Pada saat pemberangkatan, kami kloter 1 itu hari masuk di embarkasi tanggal 23 Juni. 23 Mei maksudnya, ya. Ada satu jamaah kami yang visanya tidak terkeluar sampai, kan pesawat itu hari jam 1.45 ya. Hingga jam 9 belum keluar visanya. Jadi minus 1 orang, tapi masih diuruskan sehingga bisa dititip di kloter selanjutnya. Dan alhamdulillah hari keberapa itu di Madinah sudah bergabung dengan kami kembali. Padahal ya resiko menjadi kloter pertama ya Pak Haji ya, karena serba kita mulai gitu. Adapun kesalahan atau yang masalah-masalah muncul di proses itu menjadi pembelajaran di kloter berikutnya. Alhamdulillah. Oke, mungkin dari umur jamaah haji Indonesia yang ada di kloter Haji, Bu Dokter, itu yang tertua umur berapa tahun? Kami kloter 1 itu paling tua umurnya 90 tahun. 90 ya, tahun. Dan yang paling muda itu 21 tahun. Nah. Itu yang 21 tahun itu dia mengganti almarhum ibunya. Oke. Jadi memang ketika ada jamaah yang sudah meninggal, itu boleh digantikan oleh keluarganya. Insyaallah. Jadi yang tertuanya umur 90 tahun dan yang termuda 21 tahun. Kemudian tentunya dalam perjalanan Bu Haji, Bu Dokter, kalau kita tahu bahwa perpindahan cuaca dari Indonesia ke Saudi Arabia tentunya yang menjadi permasalahan besar adalah cuaca ya. Karena cuaca saat ini memang sangat panas, itu mencapai 45 derajat Celcius. Nah, tentunya akan mempengaruhi banyak sekali fisik dari jamaah-jamaah kita. Nah, penyakit-penyakit yang paling banyak dialami oleh jamaah haji kita ini apa, Dokter?
kan tahun ini haji ramah lansia, ya. Jadi didominasi sama lansia-lansia. Okay? Kita tahu sendiri kalau otomatis kalau lansia itu memangnya proses metabolisme dalam tubuh sudah mulai menurun, fungsi-fungsi organ sudah mulai menurun, sehingga banyak yang menderita penyakit-penyakit, ya, lebih rentan terkena penyakit. Betul. Paling banyak didominasi ini sampai saat ini tuh penyakit saluran pernafasan, batuk, flu, ya, karena satu mungkin pengaruh memang cuacanya yang agak panas, dengan debu, dengan kelembapan yang rendah sehingga kering, ya, jadi lebih sering sehingga mudah jamaah-jamaah kita terkena penyakit saluran pernafasan. Untuk solusi untuk agar lebih terhindar dari penyakit itu, yang proteksi yang paling pertama yang harus dilakukan jamaah apa? Oh iya, kami dari tim kesehatan selalu mengedukasi. Pertama kalau misalnya mau keluar atau mau beraktivitas di luar, jangan lupa APD, alat pelindung diri. Mulai dari kalau dari atas itu mulai payung, payung kalau mau keluar, terus kacamata, ya usahakan kalau bisa kacamata hitam. Karena supaya tidak sinar matahari kan agak menyengat juga, ya. Pokoknya kacamata yang UV protection. Terus masker, ya, masker, kan, dan semprotan kan hawa panas, ya. Iya, betul. Semprotan dengan itu semprotan isinya air biasa atau air biasa. Jadi tidak perlu pakai air khusus gitu, dokter. Jadi bisa disemprotkan di daerah yang terpapar sinar matahari, misalnya kalau muka, telapak tangan, supaya tidak cepat dehidrasi. Dan selanjutnya itu alas kaki, jangan sampai lupa alas kaki. Karena kalau ada beberapa itu jamaah yang melepuh kakinya itu di Madinah, itu proses penyembuhannya lama, jadi kesian mengganggu ibadahnya. Betul. Itu sampai ada yang tahun lalu memang saya sempat bertemu dengan orang yang sampai kulit kakinya melepuh, terlepas dari ini itu betul-betul karena tidak pakai sendal atau iya. Kita biasa orang Indonesia terlalu sopan lah istilahnya katanya. Jadi masuk ke masjid masih jauh, sudah lepas sendal. Jadi ya terpapar. Ditambah juga mungkin kadang ada yang tidak membawa kantong sendiri, sehingga menitipkan sendal di temannya, pas pulang tidak bertemu akhirnya, atau menyimpan sendal di tempat umum. Ternyata pas pulangnya disuruh putar, sehingga lain tempat masuk, lain tempat keluar, sehingga tidak ketemu juga sendalnya. Betul. Nah, ini mungkin yang perlu diedukasi juga kepada jamaah kita untuk struktur dari tehel dari masjid itu. Kalau untuk Nabawi saya belum terlalu paham seperti apa, tapi untuk Masjidil Haram sendiri, tehel yang agak jauh, misalnya dari di pelataran luar yang agak jauh itu menggunakan tehel biasa. Jadi ketika tidak menggunakan sendal, itu akan berbahaya bagi kaki. Tapi untuk masuk ke area Masjidil Haram yang Ka'bah, itu digunakan tehel khusus dari Itali. Jadi seberapapun panasnya temperatur yang ada pada saat itu tetap tidak akan merubah, bahkan semakin dingin. Jadi untuk kaki itu insya Allah aman. Pernah saya coba tawaf sudah asar. Indonesia kan dia terminalnya di Terminal Ship Amir, terminal yang terbesar katanya, dengan padat, sehingga dan paling jauh. Ada sekitar 700 meter dari terminal sehingga ke masjid. Panas sekali saya rasa perjalanan, tapi setelah pas wukuf, tidak di kaki. Jadi itu mungkin yang kurang diangkat orang umum, bahwasanya ternyata dari tehel itu ada berapa macam yang dipasang di Masjidil Haram. Jadi insya Allah untuk jamaah-jamaah haji berikutnya atau yang menonton video ini, nanti pakai lepas alas kakinya pas masuk ke Masjidil Haram, pas di Ka'bah. Insya Allah itu tehelnya aman. Jadi jam berapapun, temperatur sebesar apapun, insya Allah tidak akan. Terus ada penyakit lagi mungkin lebih mendominasi selain dari pernafasan,
jamaah kami ini dari 388, lansianya ada 278 yang beresiko. Yang memiliki beresiko dalam artian dia dalam segi umur di atas 60 tahun dan mempunyai penyakit komorbid. Komorbid itu misalnya ada penyakit gula kah, hipertensi atau kolesterol, dan lebih dari 108 itu penyakit di kloter 1 itu jamaah didominasi dengan penyakit kolesterol atau kolesterol tinggi dengan hipertensi, itu rata-rata. Kayaknya selalu menyangkut dengan umur ya, selalu. Tapi tidak bisa juga dibohongi bilang hipertensi orang tua sekarang banyak. Umur 40 sudah kena. Zaman sekarang karena sering makan junk food. Iya, betul. Oke. Terus kira-kira kendala apa yang sering dialami bagi petugas Indonesia, khususnya khusus kesehatan, ketika menghadapi para jamaah-jamaah Indonesia? Mungkin salah satunya itu kalau kendala bahasa. Ya, kendala bahasa. Iya, karena yang rata-rata yang datang kan ini sesepuh semua. Iya, betul. Orang-orang tua yang mungkin kami, kalau saya tidak terlalu tahu bahasa daerah. Tapi alhamdulillah ada perawatku yang bisa bahasa Makassar, bisa bahasa Bugis. Jadi kadang-kadang kalau mau bertanya sakit apa, gitu kan? Atau dia menjelaskan bahasa Bugis, kita bingung. Setanya apa artinya itu? Iya. Jadi itu kendala utama ya. Iya, kendala bahasa. Ada lagi mungkin selain dari bahasa mungkin. Jadi ini mungkin bisa jadi peta nanti pemerintah Indonesia mungkin ketika melihat video ini, bahasanya ketika nanti mengirimkan petugas Indonesia, petugas harusnya juga melihat dari sisi yang mungkin terabaikan di situ, bahasa gitu. Jadi kita mengirimkan petugas kesehatan yang memang bisa betul-betul membantu, karena memang haji kita Indonesia itu lebih banyak orang lansia gitu kan, dan mereka jarang sekali tahu bahasa Indonesia. Itu mungkin jadi perhatian utama gitu. Mungkin ke depannya, kalau kan ini banyak lansia disebabkan karena ada beberapa tahun tidak ada pemberangkatan haji, betul, jadi tertunda. Ya, tahun lalu berangkat tapi dibatasi umur. Betul. Sehingga lansia menumpuk. Mungkin ke depannya dibutuhkan pendamping. Iya. Nah, betul. Tadi juga ada beberapa kita ketemu langsung dengan orang tuanya langsung. Dia pertama orang tua kita ini merasa tidak enak. Kita tahu terlalu tinggi rasa tidak enaknya kita orang Indonesia ketika meminta bantuan sama orang lain. Iya, sama orang lain. Sementara beliau ini tidak tahu sama sekali ngomong bahasa Indonesia. Iya. Apalagi mau tahu jalur-jalur. Nah, ini betul sekali masukan untuk dokter, butuh pendamping. Yang pertama untuk ketika ada masalah dari sisi kesehatan, yang kedua juga untuk mendampingi ketika proses ibadahnya. Betul. Iya. Terus kalau masukan saya sih sebenarnya di Saudi Arabia sendiri itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang siap untuk menjadi pendamping. Hanya saja mungkin jalur belum untuk masuk ke kalau petugas kan pasti sudah, cuman ini pendamping ini memang khusus kan. Ya, sampai saya dapat DM langsung dari orang tua jamaah untuk minta mendampingi gitu. Karena bahasa dia cuma tahu bahasa Bugis, saya bilang saya ini kerja dan tidak bisa keluar gitu. Nah, ini mungkin jadi perhatian khusus nanti ke depannya, Pak Dokter. Nah, kemudian apa harapan ke depan kepada pemerintah khususnya di bidang kesehatan secara umum? Kalau saya pribadi, alhamdulillah kami melihat pemerintah sudah maksimal untuk memenuhi kebutuhan kami, terutama dari kayak segi obat-obatan, tempat konsul dokter spesialis sudah lengkap, di mana semua dulu itu kalau pernah saya 2019 bertugas, dulu kalau di sektor itu biasanya dokter umum, ada kan namanya IMT. Sekarang itu sudah ditempatkan dokter-dokter spesialis. Lebih spesifik lagi ya. Supaya kami lebih bisa
tidak, kalau bisa ditangani di sektor, tidak harus kami rujuk ke KKHI. Betul. Ya, karena di sektor pun ada disiapkan dokter spesialis. Ya. Berarti sekarang lebih spesifik semua ya. Iya. Nah, berarti tinggal peningkatannya lagi ya, tinggal difokuskan lagi. Gitu aja. Oh, dari bahan-bahan sudah dari obat-obatan aman. Obatan ya. Alat-alat ya. Iya, khusus artinya kan pertolongan pertama pada jamaah kan Iya kan, iya ada lengkap di sektor kayak EKG ada. Untuk O2 kan memang tidak disiapkan di kloter. Jadi kalau ada di kontak MT mereka yang jemput cepat. Iya. Intinya untuk kesehatan alhamdulillah sudah dari petugas sendiri sudah merespon baik terhadap pemerintah, sudah memberikan perhatian penuh, dan insya Allah dengan perhatian penuh yang diberikan pemerintah, petugas-petugas kesehatan itu memberikan yang terbaik untuk jamaah-jamaah insya Allah. Satu lagi pesan untuk jamaah yang sedang berhaji saat ini dan untuk haji-haji tahun datang. Apa yang mereka harus ini persiapkan? Ya, saya berpesan hampir setiap hari berpesan ke jamaah jaga kondisi fisik, ya, karena proses sakralnya haji kan ada di Arafah. Betul. Kita biasanya itu jamaahnya itu rata-rata biasa berlomba-lomba untuk mengejar umrah sunnah. Nah, padahal titiknya atau puncaknya haji kan di Arafah. Betul. Jadi kami selalu wanti-wanti jangan terlalu memaksakan fisik, siapkan tenaga untuk di akhir. Karena kami di kloter 1 4 hari setelah pulang dari Mina langsung pulang ke Indonesia. Oh, jadi memang sedikit sekali waktu. Waktunya. Iya. Jadi tanggal 4 pulang, tanggal 30 atau tanggal 1 itu keluar selesai dari Mina. Ya, karena kan kloter 1 sampai kloter 5 itu dianjurkan untuk mengambil nafar awal. Ya. Jadi supaya tidak terlalu lama di Mina, supaya bisa cepat pulang. Kan masih ada prosesi haji. Masih ada tauf ifadah, tauf wada, puncak-puncaknya. Jadi saya selalu berpesan atau memberi himbauan kepada jamaah, jangan terlalu forsir di awal, simpan tenaga untuk puncak-puncaknya haji. Kan haji itu di Arafah. Ya. Nah, jangan sampai kita sakit padahal kita belum melaksanakan intinya gitu. Kan yang di ini belakang-belakang ini kan sunnah. Iya, betul. Nah, mungkin untuk jamaah-jamaah haji juga harus tahu bahwa haji itu tidak bisa diwakilkan. Walaupun sudah di Mekah dalam keadaan sakit. Walaupun saya masih melihat dengan mata kepala sendiri itu digotong sampai ini harus ada di area Arafah. Nah, ini pakai mobil ambulans. Iya, betul sekali. Jadi betul sekali pesannya dari Bu Dokter, persiapkan yang paling inti. Tujuan kita adalah haji. Semoga menjadi haji mabrur. Nah, setelah itu kita juga bisa menyelesaikan sunnah-sunnah yang lain. Insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Semoga yang menonton video ini juga bisa umroh dan haji. Dan terima kasih banyak waktunya Bu Dokter. Sampai ketemu di tahun-tahun berikutnya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan saya masih dipanggil lagi. Amin amin ya Allah. Ini adalah tugas mulia dan insyaallah hanya Allah lah pembalas yang paling baik di dunia wal akhirat. Saya Daeng Zul, terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.